Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya di pelajaran PPKN. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 materi pertama. Bab 2 itu judulnya Norma dan Keadilan. Sambil dibuka juga buku paketnya halaman 35. Jadi sambil dengerin dan nonton video PPT ini sambil buka buku paketnya juga di halaman 35. Oke, kita mulai ya. Oke, ini dia yang akan dibahas di bab 2 di Norma dan Keadilan. Yaitu yang pertama adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti akan membahas pengertian normanya, macam-macam normanya ada apa aja, dan bagaimana norma-norma tersebut berlaku di masyarakat. Kemudian yang kedua ada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di sini kita juga akan membahas apa sih keadilan itu, bagaimana sih keadilan itu sebenarnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelumnya kalian sudah mengisi pretest yang ada di Google Form kan, yang udah Ibu Dinda kasih. Maka dari itu kita sambil ngecek nih, benar nggak ya jawaban kalian selama mengerjakan pretest itu benar nggak ya apa yang sudah kalian ketahui tentang norma dan keadilan itu sendiri, kayak gitu. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama kita akan uh, membahas tentang pengertian norma itu sendiri. Ini dia pengertian norma yang pertama dimulai dari pengertian manusia. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk zon politikon. Zon politikon itu maksudnya apa sih? Yang dimaksud dengan makhluk zon politikon itu adalah selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Nah, itu maksudnya zon politikon, hidupnya selalu berkelompok bersama-sama gitu. Jadi manusia ini bisa dibilang sebagai dua, makhluk sosial iya, makhluk individu juga iya. Kenapa dibilang makhluk sosial? Karena seperti yang kita tahu manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Selalu membutuhkan manusia lain. Secara gampangnya deh kita butuh makan nasi. Yang menyiapkan nasi adalah para petani gitu dengan memproduksi padi menjadi beras kayak gitu. Nah, sedangkan sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Coba deh dari antara kalian sendiri, antara eh, kalian sama teman kalian pasti ada perbedaannya kan, entah itu perbedaan karakter, perbedaan nama, perbedaan pemikiran. Kalian misalnya setuju kalau misalnya Indonesia itu negara terbaik yang ada di dunia, atau teman kalian adanya yang nggak setuju, teman kalian lebih setuju kalau Malaysia lebih baik dari Indonesia misalnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan perbedaan pemikiran dan kepentingan. Perbedaan pemikiran ini dapat menimbulkan adanya perselisihan, adanya perpecahan atau adanya kekacauan. Kayak kalian ngobrol deh gitu ya, tadi tuh yang setuju Indonesia sama yang setuju Malaysia. Kalian ngobrol, terus kalian gak setuju sama-sama kayak memperjuangkan yang menurut kalian lebih baik. Akhirnya kalian bisa kayak ribut-ribut kecil gitu, dapat ada perselisihan kayak enggak kok gue bener, enggak lu masalah kayak gitu. Jadi ada nyolot-nyolot sedikit. Nah, untuk mengatur hal itu diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup masyarakat yang disebut dengan norma. Jadi makhluk individu manusia beda-beda, ada perselisihan, dan biar perselisihan itu dapat diatur, perselisihan tidak meledak jadi sesuatu yang lebih besar, diadakanlah norma. Ini dia pengertian norma menurut KBBI. Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, atau juga disebut sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku tuh ya. Jadi kalau kalian mau berbuat sesuatu, kalau misalkan tadi deh mau ribut, bukan ribut, mau berdiskusi sama teman, udah hampir mau ribut, kalian ingat ada norma yang mengatur. Eh, Kalian dikendalikan oleh norma ini. Kalian boleh melakukan ini, oh boleh nih kita beda pendapat, boleh nih kita ngobrol, eh, pendapat kita beda, tapi kalian gak boleh sampai tonjok-tonjokan, kalian gak boleh sampai bunuh-bunuhan hanya karena beda pendapat kayak gitu. Setelah mengetahui pengertian norma dan manusia itu sendiri, sekarang kita masuk langsung ke macam-macam norma yang kalian udah sebut ya. Norma itu ada 4. Norma itu ada 4 dan masing-masing punya pengertian, sumber, dan sanksi. Yang pertama ada norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Di setiap sumber ini beda-beda ya urutannya, jadi norma ini tidak berdasarkan urutan. Norma kesusilaan lebih tinggi dari norma kesopanan, nggak kayak gitu. Jadi ada 4 pokoknya norma yang berlaku di masyarakat kita, berlaku di masyarakat Indonesia gitu.
Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa sih? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia. Jadi kayak kalian lihat di gambar sini ya. Jadi kayak kalau misalkan di kartun-kartun ada suka setan dan malaikat di pundak si tokoh kartunnya itu. Nah, itu maksudnya suara hati manusia. Kayak tapi biasanya suara hati manusia di norma kesusilaan ini adalah si malaikat gitu. Karena norma kesusilaan menetapkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia. Jadi kalian sebenarnya dalam hati kalian, deep down in yourself, asik. Deep down in yourself kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya deh, kalian nemuin barang yang bukan punya kalian. Di dalam hati kalian tuh kayak ih pengen deh ngambil, misalnya barang yang kalian pengen banget, misalnya buku atau handphone atau uang, malah aduh pengen deh. Itu kan kayak dapat cuma-cuma. Cuma dalam hati kalian juga ada lagi yang bilang, ih tapi itu kan bukan punya gue, masa gue ambil, nanti kalau orang yang nyariin gimana. Itu dia namanya bisikan kalbu. Dan kita harus mengikuti yang baiknya tadi. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan penyesalan kalau kalian ngikutin yang kata setan tadi. Kalian ngambil barang yang bukan punya kalian itu sepanjang hari, sepanjang kalian menjalani hari tuh kayak, ih tapi kan ini kan bukan punya gue ya, berkah nggak ya kalau dipakai, nanti gimana ya gitu. Jadi itu namanya norma kesusilaan, contohnya kayak gitu. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumbernya dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Jadi, mohon digarisbawahi bahwa norma kesopanan di satu tempat dan tempat lain bisa berbeda. Contohnya, kalau misalkan yang ibu tahu, misalnya di budaya masyarakat Jawa Tengah seperti Solo dan Yogyakarta, berbicara dengan yang lebih tua itu harus menundukkan kepala atau suaranya tidak boleh keras, suaranya harus lembut. Sedangkan kalau misalkan yang ibu tahu dari beberapa masyarakat yang tinggal di Pulau Sumatera, berbicara itu dengan suara yang keras karena harus dengan semangat dan harus jelas, makanya harus keras suaranya. Kayak gitu. Sedangkan kalau di Jawa tadi enggak kayak gitu. Jadi beda-beda. Kemudian norma yang terbentuk atas kesepakatan bersama tentang mana yang pantas dan mana yang tidak. Jadi asalnya itu dari kebiasaan masyarakat dan dibentuk atas kesepakatan bersama. Jadi sama-sama, ini sopan gak ya, ini enggak, ini sopan gak ya, oh ini enggak gitu. Dan itu ditentukan sudah zaman dulu banget, sudah istilahnya sudah ditentukan oleh para leluhur gitu, yang mana yang baik dan mana yang tidak. Dan sanksinya dapat berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Contoh norma kesopanan paling gampang adalah salim sama orang yang lebih tua gitu ya, tuh kayak yang digambar. Gitu. Nah, kalau misalkan atau menghormati orang lebih tua deh secara umum. Selain itu, norma kesopanan contohnya ini nih, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, menghormati orang yang lebih tua nih. Di beberapa daerah ada yang dianggap sopan kalau lewat orang yang lebih tua itu kita dengan membungkuk. Biasanya itu masyarakat Jawa ya, sedangkan di masyarakat budaya lain itu belum tentu dianggap sopan kayak gitu. Kalau misalnya jalan aja biasa nggak masalah. Sedangkan kalau di masyarakat Jawa itu harus, kalau lewat di depan itu harus membungkuk seperti itu. Kemudian tidak makan sambil berbicara ini. Tidak makan sambil berbicara ini tidak di semua masyarakat juga. Kalau misalkan di masyarakat tadi ya, kita ulang ya, di masyarakat yang Jawa Tengah setahu ibu, yang masyarakat kayak keraton gitu, cenderung kalau makan itu harus diam. Tapi kalau misalkan yang ibu tahu dari teman ibu ya, yang kebetulan orang Sunda, dia bilang nggak masalah kalau sambil makan tuh sambil ngobrol. Emang kapan lagi waktunya ngobrol sama keluarga, itu pas saat makan, itu maksudnya. Jadi beda-beda, norma kesopanan itu ada banyak. Itu baru di Indonesia, gimana di negara lain gitu kan. Kalau misalkan di Indonesia norma kesopanan kalau misalnya ketemu orang tua harus salam, harus salim kayak gitu. Sedangkan kalau sama orang bule bingung. Ibu pernah ketemu sama orang bule yang lebih tua, ibu refleks dong salam gitu kan, kayak kayak biasa di Indonesia karena dia lebih tua dan dia kayak guru gitu, dia dosen gitu waktu itu. Kemudian dia bingung dan dia malah salim balik tangannya ibu yang mana ibu lebih muda gitu. Jadi dia bingung karena di sana tidak ada dia tidak menganggap itu sebagai hal yang harus dilakukan sebagai kesopanan. Sedangkan kalau di Indonesia itu harus dilakukan kayak gitu. Itu banyak dari budaya lain kalau untuk negara. Selanjutnya norma agama. Norma agama ini
Artinya sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi eh, yang mengatur itu ya Tuhan gitu. Norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia harus melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau dibilang lakukan ini ya lakukan, dibilang jangan lakukan itu ya jangan dilakukan. Norma agama juga mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, baik itu dengan sesama manusia ataupun dengan hewan, tumbuhan dan alam sekitarnya gitu. Melanggar norma agama adalah disebutnya dengan perbuatan dosa. Dan penerimaan sanksinya tidak langsung di lapangan. Kalau misalnya tadi di norma kesopanan penerimaan sanksinya pengucilan gitu, kalau dikucilkan dari masyarakat, dia nggak sopan, gue usah temenin gitu. Contohnya kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan di norma agama, sanksinya nggak langsung, sanksinya itu nanti di akhirat, di kehidupan setelah kematian atau disebut siksaannya di neraka kayak gitu. Kemudian ada note sedikit, ada tambahan dari Ibu bahwa norma agama hanya dipatuhi oleh orang yang beragama, sehingga ateis tidak akan mentaati norma ini. Jadi walaupun di agama ada sangat banyak di dunia ini, norma agama juga bisa berlaku di belahan dunia lainnya, tidak hanya di Indonesia. Tapi kembali lagi hanya berlaku oleh orang yang memiliki agama, oleh orang yang percaya dengan Tuhan. Sedangkan untuk orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau biasa disebut dengan ateis, itu tidak akan mentaati atau mereka tidak memiliki norma agama ini karena mereka percaya, yang mereka tahu adalah tidak ada aturan ini, tidak ada yang membuat. Kalau mereka salah ya nggak ada yang menerima sanksi gitu, mereka tidak akan dikenakan sanksi gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri 98% itu masyarakatnya terikat oleh norma agama juga, karena ada 2% yang mengaku atau mendeklarasikan dirinya sebagai ateis atau tidak percaya Tuhan, walaupun secara hukum di Indonesia itu tidak diperbolehkan kayak gitu, karena Pancasila kita yang pertama saja bunyinya sudah ketuhanan yang Maha Esa, percaya akan adanya kekuatan Tuhan, percaya akan adanya Tuhan gitu. Oke, lanjut ya. Ini dia norma hukum. Norma hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Norma hukum dibuatnya oleh badan resmi negara serta bersifat memaksa. Maksudnya bersifat memaksa adalah norma hukum ini ya kalau orang mau gak mau harus dilakukan gitu, harus dilaksanakan. Yang ngebuat adalah badan resmi negara, baik itu DPR, DPD, Presiden, kementerian, itu kayak misalkan ada peraturan kementerian ya, permen, peraturan menteri. Nah itu banyak halnya, banyak lembaga-lembaga negara tadi yang dapat membuat peraturan. Bersifat memaksa kenapa? Sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum sendiri kan dibuat nih ya untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Diatur biar biar tertib, biar damai gitu ya. Maka dari itu harus tanda kutip harus dipaksa. Kalau lo nggak mau kena sanksi gitu. Sanksinya pun bukan gue nggak mau kena sanksi, ya nggak bisa gitu. Kalau dia sudah dikenakan sanksi ya dia harus menjalankan sanksinya. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa atau hakim itu dia dapat memaksakan seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Sanksinya itu Mararunda, ini Ibu singkat ya, Mararunda. Sanksinya ada sanksi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Digampangnya Mararunda ini sanksi yang berkaitan dengan norma hukum. Jadi norma hukum adalah pengertian mengenai peraturan mengenai tingkah laku manusia, kemudian bersumber atau dibuat oleh badan negara. Sanksinya adalah tadi Mararunda kayak gitu. Dan sifat norma hukum itu ada dua. Maksudnya sifat secara besar memang memaksa. Kemudian sifat norma hukum itu adalah bersifat perintah dan bersifat larangan. Mirip ya dengan norma agama. Cuma kalau misalnya yang bersifat perintah itu maksudnya adalah memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu. Dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar hukum. Contohnya adalah diperintahkan untuk membayar pajak. Ini kalau untuk yang sudah memiliki KTP ya, diperintahkan untuk selain bayar pajak. Oh ya, selain bayar pajak juga bisa ada satu peraturan yang warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam mempertahankan keamanan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba, atau nggak usah tiba-tiba deh, Indonesia diserang
oleh negara lain, dalam artian diserang adalah dijelek-jelekan, dihina gitu ya. Nah, kita sebagai warga negara juga diperintahkan untuk mempertahankan martabat bangsa gitu, mempertahankan kehormatan negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang namanya bersifat larangan, yaitu melarang orang untuk berbuat sesuatu. Kebanyakan norma hukum atau peraturan itu kebanyakannya bersifatnya melarang. Untuk jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia akan melanggar norma hukum. Contohnya, tidak boleh merokok di daerah tertentu, eh, tidak boleh mengendarai motor jika belum memiliki surat izin mengemudi, kayak gitu dan semacamnya. Itu banyak sekali bersifat larangan. Dilarang berdagang di pinggir jalan, dilarang pengendara motor dilarang masuk tol, pengendara motor dilarang melaju di trotoar dan sebagainya macamnya. Itu sifat norma hukum ada dua ya, bersifat perintah dan bersifat larangan. Oke, itu saja untuk materi tentang norma dan keadilan. Part pertama, bagian pertama di norma dan keadilan ini. Gimana jawaban kalian waktu pretest? Ada yang benar, ada yang salah nggak? Kayaknya sih benar semua ya, karena ini udah ada dari SD, kayaknya sudah dikasih tahu juga. Dan ini akan terus dibahas sampai nanti kalian SMA, kayak gitu. Jadi, itu ya untuk norma dan keadilan. Untuk kelanjutannya, stay tune, tungguin di Google Classroom dan YouTube-nya Bu Linda. Oke? Thank you for watching. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.